Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujibur Rizky dengan NPM 23041170101046. Di sini saya ingin mempresentasikan studi kasus mengenai analisis kecepatan gelombang geser dan kompresi untuk klasifikasi tanah di perkiraan UPT Perpustakaan WSK menggunakan metode seismik refraksi dan metode MISW. Latar belakang pemahaman sifat dinamis dan mekanik tanah sangat penting dalam perencanaan struktur, terutama di wilayah rawan gempa. Pengukuran kecepatan gelombang elastik seperti VP atau gelombang kompresi dan VS atau gelombang geser menjadi pendekatan efektif dalam karakterisasi tanah karena rasio VP dan VS dapat mengidentifikasi jenis material bawah permukaan dan potensi deformasi. Metode seismik refraksi efektif untuk mengukur VP, sedangkan metode MISW andal untuk menentukan VS. Studi terdahulu menunjukkan bahwa integrasi kedua metode menghasilkan interpretasi bawah permukaan yang lebih akurat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menganalisis korelasi VP dan VS di area perkiraan UPT Perpustakaan WSK guna mendukung klasifikasi tanah lokal dan perencanaan infrastruktur yang aman secara geoteknik dan seismik. Rumusan masalah. Rumusan 1. Bagaimana hubungan antara kecepatan gelombang geser dan gelombang kompresi pada tanah di area perkiraan UPT Perpustakaan WSK. Rumusan 2. Bagaimana klasifikasi tanah berdasarkan nilai VS yang diperoleh melalui metode seismik refraksi dan metode MISW. Rumusan 3. Seberapa besar korelasi antara hasil pengukuran menggunakan metode seismik refraksi dan metode MISW dalam menentukan klasifikasi tanah. Selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Menganalisis korelasi antara VS dan VP di area perkiraan UPT Perpustakaan WSK. Tujuan kedua, mengklasifikasi tanah berdasarkan standar NEHRP. Tujuan 3, memberikan dasar ilmiah untuk perencanaan infrastruktur kampus yang aman secara geoteknik. Landasan teori. Gelombang kompresi atau VP dan gelombang geser atau VS menggunakan parameter utama dalam studi geoteknik karena mencerminkan sifat fisik dan mekanik tanah. VP digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kekompakan dan kedalaman lapisan keras, sedangkan VS berkaitan langsung dengan kekakuan tanah dan digunakan dalam klasifikasi tanah serta evaluasi potensi likuifaksi. Korelasi empiris antara VP dan VS memungkinkan estimasi parameter tanah lainnya seperti rasio Poisson dan modulus Young. Metode seismik refraksi efektif untuk memperoleh VP, sementara MISW digunakan untuk menentukan VS melalui analisis dispersi gelombang Rayleigh. Kedua kombinasi metode ini memberikan gambaran dua dimensi bawah permukaan yang akurat, terutama di area tanah lunak dan heterogen. Berikut metode penelitiannya. Metode seismik refraksi, metode MISW atau multitudinal analysis of surface wave, dan selanjutnya pengolahan data. Berikut adalah alur penelitiannya. Pertama, kita akan mengumpulkan teori tentang metode seismik refraksi, MISW, serta klasifikasi tanah menurut NEHRP. Selanjutnya kita melakukan survei lapangan, dan setelah itu kita melakukan akuisisi data, pengolahan data, dan terakhir adalah interpretasi klasifikasi tanah. Untuk lokasi penelitiannya, kami melakukan penelitian di parkiran UPT Perpustakaan Universitas Syahkuala berdasarkan peta geologi. Area ini tergolong satuan geologi Quarter Holocene yang umumnya terdiri dari material lepas dan endapan muda. Pengolahan data. Kami mengolah data seismik refraksi gelombang VP menggunakan software Zone atau Tomography and Reciprocal Delay Time, dan mengolah data metode MISW menggunakan software Seismager atau analisis kurva dispersi and inversi VS. Alat dan bahan. Berikut adalah alat-alat dan bahan yang kami gunakan.
Selanjutnya ada hasil dan pembahasan seismik refraksi. Dapat kita lihat pada gambar ini, kita mempunyai beberapa warna, yaitu pertama didominasi oleh warna pink, setelah itu merah, kuning, hijau, dan biru. Dan berdasarkan tabel ini, warna merah dan kuning menunjukkan tanah yang urungan, tanah lepas, dan lapisan yang sangat lapuk. Itu adalah interpretasi litologinya. Sedangkan pada kedalaman 5-10 meter dengan VP-nya 750-1650 meter per second, warnanya adalah kuning dan hijau. Ini menunjukkan tanah liat lunak dan padat. Dan selanjutnya pada kedalaman 10 hingga 70 meter dengan warna hijau dan biru, ini menunjukkan tanah liat yang sangat padat, batu lepung dan batuan lunak. Dan berikut adalah hasil dan pembahasan metode seismik MISW. Di sini dapat kita lihat perbedaan warna juga, dan di sini bisa dibagi kelas tanahnya A, B, C, D, E. Dengan A dengan kecepatan PS-nya 1500 meter per second, interpretasinya adalah batuan yang sangat keras. Dan B dengan kecepatan 760 sampai 1500 meter per second, ini tergolong juga dengan batuan keras. Dan selanjutnya C juga tanah padat batuan lunak, D tanah sedang dan lunak, E tanah yang sangat lunak. Jadi makin cepat saat gelombang itu melewati lapisan tanah, berarti lapisan tanah tersebut semakin padat. Selanjutnya kesimpulan. Penggunaan metode seismik refraksi dan MISW mampu memberikan hasil yang kompresif dalam menggambarkan kondisi bawah permukaan, baik dari segi kecepatan, gelombang konversi VP maupun gelombang geser. Nilai VP diperoleh menunjukkan adanya variasi litologi dari tanah sangat lepas hingga tanah liat sangat padat atau batuan lunak. Nilai PS yang dihasilkan dari MISW memperlihatkan peningkatan seiring kedalaman dan menghasilkan rata-rata sebesar 200-240 meter second yang mengidentifikasikan tanah kelas D berdasarkan standar NEHRP. Tanah kelas D berisiko terhadap amplifikasi gelombang gempa sehingga perlu perhatian dan desain struktur bangunan di area tersebut. Berikut adalah referensi kami dalam membuat studi case ini. Mungkin hanya ini presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.